Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Lavender Channel bersama aku, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia ya. Halo semuanya, kita sekarang membahas materi simpulan. Jadi simpulan sendiri sering kita temukan pada teks-teks berupa teks penjelasan ataupun teks cerita yang panjang sehingga memerlukan sebuah kesimpulan sebagai penegas ataupun sebagai pengingat kembali tentang apa inti dari teks yang panjang ini. Teman-teman siapa nih yang masih terkendala dalam membahas soal kesimpulan atau simpulan? Semoga setelah ini nggak terkendala lagi ya. Jadi kita lihat nih, ada apa aja sih syarat dari sebuah simpulan dan gimana caranya kita bisa mengerjakan soal tersebut. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pesan terakhir yang mencakup seluruh isi yang ada. Ingat ya, mencakup seluruh isi yang ada. Ketika dianggap mencakup seluruh isi yang ada, maka ada syarat yang harus diisi oleh sebuah kesimpulan. Seluruh isi di sini benar-benar keseluruhan. Ketika sebuah teks cerita terbentuk dari beberapa kalimat, mungkin 5 kalimat, maka kesimpulannya harus merangkum kelima kalimat tersebut. Kalau dari 4 paragraf, maka harus mencakup 4 paragraf tersebut. Kalau kesimpulan dari 2 cerita, maka harus mencakup atau mengikat dari 2 cerita tersebut. Lalu kesimpulan berfungsi untuk mengingat kembali dan juga menegaskan apa yang dibahas. Ketika menemukan soal kesimpulan, maka harus membaca. Ini juga penting. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan soal bahasa Indonesia, maka persiapkan diri untuk membaca. Entah itu teks yang ada, soal, maupun opsi jawabannya. Sehingga menemukan jawaban yang paling tepat, yang paling benar dari opsi yang ada. Termasuk pada kesimpulan. Ketika kita ingin menyimpulkan, merangkum dari teks yang ada, maka kita harus tahu dulu teks ini membahas apa. Sehingga kesimpulannya itu benar-benar menyeluruh dan tidak asal. Oke. Selanjutnya, syaratnya. Kalau tadi kita udah tahu definisinya dan gimana cara nyari kesimpulan, maka apa aja syarat yang berlaku dalam sebuah kesimpulan? Yang pertama, kesimpulan itu kita anggap sebagai sebuah hal yang bersifat implisit atau tidak tertulis. Ketika kita menganggap kesimpulan tidak tertulis, maka kita harus membaca secara keseluruhan untuk mendapatkan sebuah pesan baru yang mencakup isi. Ketika dia bersifat implisit, maka berhubungan dengan nomor 4 ini, yaitu membentuk kalimat baru. Ketika dia tidak bisa kita temukan secara langsung dalam teks, maka kita harus membentuk kalimat baru. Karena dia tidak bisa kita temukan dalam teks ya kan. Jadi kita harus membentuk sebuah kalimat baru dengan isi berupa rangkuman dari semua teks yang ada. Atau dari paragraf, dari kalimat yang ada. Ketika kita membentuk kalimat yang baru, ini berhubungan dengan opsi yang kedua. Yaitu tidak boleh copy paste dari teks. Kesimpulan yang bersifat implisit atau membentuk kalimat baru, maka dia tidak boleh mengcopy dari teks. Ketika dia mengcopy dari teks, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak mencakup keseluruhan. Lihat, ketika kita bertemu sebuah teks, ada 4 paragraf. Lalu ada di opsi jawabannya, dia mengcopy paste dari kalimat ketiga dari paragraf 2. Ini tidak mencakup keseluruhan karena ada 4 paragraf. Apalagi baru muncul di paragraf kedua. Sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak memenuhi syarat sebuah kesimpulan, yaitu mencakup keseluruhannya. Jadi ada 4 syarat yang teman-teman perlu ketahui dalam sebuah kesimpulan, yaitu kita harus punya mindset bahwa dia adalah kesimpulan yang sifatnya implisit
Jadi kita cari sendiri, kita baca teksnya secara keseluruhan. Lalu ketika kita sudah membaca, kita nggak boleh mengcopy dari teksnya. Ketika tidak boleh mengcopy, maka kita akan membentuk kalimat baru. Nah, kalimat baru ini, dia harus membentuk sebuah cangkupan rangkuman secara keseluruhan dari teks yang ada. Nah, seperti pada contoh soal yang ada, di sini ada 3 paragraf. 3 paragraf ini harus kita cari kesimpulannya. Teman-teman boleh banget untuk di-pause videonya dan mengerjakan terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas bareng-bareng ya. Di sini kita bisa membahasnya dengan membaca terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih pesan yang mau dibahas? Kesimpulan di sini. Jadi, secara garis besar, dia membahas tentang bagaimana perpecahan itu terjadi di zaman dahulu. Paragraf pertama membahas perpecahan di zaman VOC. Yang kedua, di zaman sekarang. Paragraf ketiga membahas perpecahan di media sosial. Maka kita harus membentuk sebuah kalimat baru tentang perpecahan yang terjadi di ketika zaman ini. Kita lihat di opsi jawabannya. Yang pertama, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara. Di sini kita tahu nih, kalau yang membahas tentang pemerintah Belanda itu hanya ada di paragraf pertama. Ketika dia cuma fokus di salah satu paragraf, dia tidak bisa mencakup keseluruhan. Maka dia sudah menjadi opsi yang salah. Lalu yang kedua, ketika dia pada opsi yang B, membahas tentang kerajaan Mataram, yang mana itu adalah kalimat atau frasa yang kita temukan pada paragraf pertama, maka dia tidak mencakup teks secara keseluruhan. Dia adalah opsi yang salah. Yang C, ini adalah copy paste dari paragraf kedua, kalimat di paragraf kedua. Ketika dia berupa copy paste, seperti kita ketahui, secara otomatis dia akan menjadi opsi yang salah. Yang E di sini, dia membahas media sosial. Media sosial hanya ada di paragraf ketiga. Dia tidak mencakup kesemuanya. Maka dia adalah opsi yang salah. Opsi yang tepat ada pada yang D, yaitu membahas tentang kesepahaman dan kebersamaan semua pihak, faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya apa? Perpecahan di setiap zaman. Jadi setiap zaman tersebut memiliki kurangan yang sama, itu kesepahaman dan kebersamaan. Kalau kita lihat di sini, dia sudah sesuai dengan syarat yang tadi kita butuhkan. Ini adalah kalimat baru. Dia tidak copy paste. Dia adalah hasil yang mengikat dari semua paragraf yang ada. Dan dia bersifat implisit. Kita tidak menemukan yang dalam teksnya kan. Jadi untuk soal ini, yang benar adalah jawaban yang D. Sekian materi dari kesimpulan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Terima kasih.